Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan fungsi terakhir di dalam sebuah bisnis, yaitu financial management. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal pertemuan bahwa mata kuliah pengantar bisnis ini mulai dari setelah mid semester ya, kita mulai mendiskusikan fungsi-fungsi utama di dalam sebuah bisnis. Sudah kita mulai dari operation management, kemudian human resource management, lalu sebelum ini kita bahas marketing management, 3 chapter ya, 4 chapter, sorry. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai financial management, manajemen keuangan. Ada 6 tujuan pembelajaran pada semester ini, pada chapter ini. Yang pertama, diharapkan saudara bisa mengidentifikasi 3 konsep dasar yang mempengaruhi keputusan financial, ya, keputusan keuangan, dan mengidentifikasi tanggung jawab utama dari seorang manajer keuangan. Yang kedua, saudara diharapkan bisa mendeskripsikan proses budgeting, proses penganggaran, kemudian 3 tantangan utama di dalam penganggaran, dan 4 jenis utama di dalam penganggaran, atau 4 jenis penganggaran yang utama. Lalu yang ketiga, diharapkan saudara bisa membandingkan pembiayaan hutang dan modal, lalu menjelaskan 2 pertimbangan utama di dalam memilih alternatif pembiayaan. Nah, di 3 chapter berikutnya kita membahas lebih dalam mengenai pembiayaan hutang dan pembiayaan modal ya. Pembiayaan modal kita diskusikan dalam 2 learning objective. Yang pertama adalah di learning objective keempat kita akan mendiskusikan mengenai short term debt financing ya, pembiayaan hutang jangka pendek. Ya, diharapkan saudara bisa nanti mengidentifikasi beberapa pilihan utama di dalam pembiayaan hutang jangka pendek. Lalu yang kelima, kita akan mendiskusikan long term debt financing, pembiayaan hutang jangka panjang ya. Diharapkan nanti saudara bisa mengidentifikasi pilihan-pilihan utama di dalam pembiayaan hutang jangka panjang. Nah, yang terakhir kita akan diskusikan mengenai pembiayaan modal. Jadi nanti harapannya atau learning objektifnya saudara bisa mengetahui 2 pilihan utama di dalam pembiayaan modal, gitu ya. Saya pikir itu learning objektifnya. Kita mulai saja langsung ke learning objektif yang pertama. Kita akan mendiskusikan mengenai konsep dasar yang mempengaruhi keputusan keuangan, dan kita akan mendiskusikan mengenai tanggung jawab utama dari seorang manajer keuangan. Sebelum kita bahas 3 konsep utama di dalam manajemen keuangan, kita tentu perlu lebih dulu mengetahui, kita perlu lebih dulu mendiskusikan apa itu financial management. Apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan. Menurut Bovee and Thiel, manajemen keuangan itu meliputi aktivitas merencanakan berapa banyak uang yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah bisnis, kemudian mengelola alokasi dan pengeluaran dari anggaran.
gitu. Ini adalah financial management. Jadi financial management itu meliputi dalam 1 tahun ini misalnya perusahaan itu membutuhkan anggaran berapa, membutuhkan duit berapa. Ya, kemudian setelah mengetahui duitnya yang dibutuhkan itu berapa, kemudian dialokasikan ya dan dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, itu secara umum financial management. Nah, di dalam melakukan aktivitas tadi, di dalam melakukan aktivitas manajemen keuangan tadi, ada 3 konsep dasar yang perlu saudara pahami yang terkait dengan manajemen keuangan. Dan 3 konsep dasar ini akan mempengaruhi bagaimana manajemen keuangan di dalam perusahaan, bagaimana keputusan-keputusan di dalam manajemen keuangan itu. Konsep mendasar yang pertama yaitu bahwa financial management itu harus menyeimbangkan permintaan jangka pendek dan jangka panjang ya, balancing short term and long term demands. Jadi apa itu permintaan jangka pendek? Permintaan jangka pendek itu atau kebutuhan jangka pendek itu meliputi misalnya kebutuhan-kebutuhan perusahaan untuk membayar gaji ya, membayar tagihan ya, membayar bunga ya, membayar pajak ya. Nah, itu. Sementara jangka panjang itu adalah investasi jangka panjang ya, meliputi misalnya pembangunan pabrik baru atau misalnya pengembangan produk baru misalnya ya. Sorry. Nah, itu yang jangka panjang ya. Itu kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu harus diseimbangkan ya. Kebutuhan jangka pendek harus dipenuhi untuk bayar gaji karyawan, untuk membayar tagihan-tagihan ya, untuk membayar bunga ya. Itu harus dipenuhi, tapi ketika perusahaan membutuhkan anggaran untuk membangun pabrik baru ya, mengembangkan produk baru ya, itu juga harus terpenuhi. Nah, selain itu perusahaan juga harus menyediakan uang untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, situasi-situasi yang sulit. Situasi seperti ini, situasi ketika pandemi ini mestinya juga harus diantisipasi ya oleh seorang manajer keuangan. Itu konsep dasar yang pertama. Yang kedua, di dalam manajemen keuangan, seorang manajer keuangan itu harus menyeimbangkan potensi risiko dan potensi keuntungan. Balancing potential risk and potential rewards. Jadi bahwa di dalam melakukan keputusan untuk mengalokasikan dan mengeluarkan anggaran, manajer keuangan pasti akan menghadapi pilihan yang itu melibatkan trade-off antara risiko dan rewards ya. Melibatkan pertukaran antara risiko dan keuntungan yang bisa diambil. Umumnya patokannya itu adalah higher risk ya, may yield higher rewards atau high risk high return. Jadi ketika kita menginvestasikan atau membelanjakan uang itu untuk keperluan atau kegiatan yang berisiko tinggi, itu umumnya ya, saya garis bawahi lagi, umumnya keuntungan yang berpotensi akan dihasilkan itu juga akan tinggi ya. Ketika saudara memilih untuk
berinvestasi pada perusahaan yang sudah mapan, ya, misalnya apa namanya, em, Telkom misalnya ya, itu tentu return yang kemungkinan akan saudara dapatkan itu akan tentu lebih kecil dibanding perusahaan-perusahaan baru misalnya. Nah, itu tentu risikonya akan lebih rendah. Tapi sangat mungkin ketika nanti saudara berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang masih baru, yang kita masih belum tahu bagaimana kinerjanya, risikonya tinggi, tapi mungkin juga potensi keuntungannya juga besar. Itu kalau contoh apa namanya ketika saudara investasi di bursa efek ya. Nah, perusahaan pun juga menghadapi situasi yang sama. Ketika perusahaan misalnya dia memilih menginvestasikan apa namanya uangnya di pasar eh, saham begitu ya, dia mungkin bisa memperoleh apa namanya em, return yang tinggi gitu kan, tapi mungkin risikonya juga tinggi. Nah, kalau pingin lebih rendah risikonya sebenarnya perusahaan bisa saja sekedar menaruh uangnya dalam bentuk deposito di bank begitu kan. Risikonya rendah, tapi mungkin secara umum ya keuntungan yang didapatkan juga akan relatif rendah. Nah, em, ketika perusahaan misalnya ingin investasi pada pengembangan produk baru, ya, ini risikonya tinggi ya, terutama bagi produk-produk yang relatif inovatif begitu ya, yang apa namanya relatif baru begitu di pasar. Ini risikonya tinggi ya, risikonya tidak laku tinggi. Tapi risikonya kalau potensinya keuntungannya kalau laku ya, kalau laku nanti di pasarnya itu juga keuntungannya potensinya akan tinggi juga gitu ya. Jadi tadi itu bisa jadi pegangan bahwa higher risk, higher return. Meskipun tidak selamanya seperti itu ya. Sudah investasi besar di pengembangan produk baru, ya risikonya tinggi ya sangat mungkin juga enggak menghasilkan apa-apa ya mungkin juga gitu kan. Nah, terus kemudian pegangan selanjutnya dalam konsep dasar yang kedua ini adalah bahwa the safest choices are not always the best choices. Jadi pilihan yang paling aman tentu tidak melulu itu adalah pilihan yang terbaik gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Nah, konsep dasar yang ketiga adalah um, balancing leverage and flexibility. Ya, jadi perusahaan perlu untuk menyeimbangkan antara leverage dan fleksibilitas ya. Leverage ini maksudnya hutang ya. Jadi perusahaan terkadang perlu mengambil hutang untuk membiayai apa namanya operasional ya maupun em, aktivitas-aktivitas perusahaan yang lain. Ini memang lazim ya di kalangan apa namanya bisnis begitu untuk mengambil hutang. Nah, cuma hutang ini kadang kalau terlalu banyak ketika sudah tidak lagi proporsional itu juga bisa menjadi jebakan ya. Perusahaan akan habis uangnya untuk membayar bunga yang tentu saja ini mengurangi fleksibilitas perusahaan. Ya, terutama dalam situasi-situasi yang eh, apa namanya penuh dengan ketidakpastian. Ini ketika perusahaan terlalu banyak anggarannya itu habis membiayai bunga hutang, ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan begitu ya, apa namanya, dan relatif rentan terhadap situasi-situasi yang buruk ya gitu. Situasi-situasi yang sulit gitu. Nah, tiga konsep dasar dalam manajemen keuangan ini penting untuk menjadi pegangan bagi setiap manajer keuangan dalam mengambil tiap keputusan ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai bahas sebenarnya manajer keuangan itu apa saja tanggung jawabnya. Yang pertama, manajer keuangan itu perlu untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai financial plan, ya, rencana keuangan. Jadi, financial plan itu adalah dokumen yang menggambarkan berapa anggaran yang dibutuhkan oleh sebuah bisnis, sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Kemudian dari mana akan memperolehnya, sumbernya dari mana, lalu digunakan untuk apa. Nah, dalam merumuskan financial plan itu, seorang manajer keuangan perlu mempertimbangkan 3 sumber informasi. Yang pertama adalah strategic plan. Jadi, kemana perusahaan ini akan menuju ya, apa strategi perusahaan ke depan begitu ya, apa saja program-programnya ya, mau investasi di mana ya, apakah mendirikan pabrik baru, apakah mengembangkan produk baru ya, apakah akan menambah karyawan ya, apakah akan menambah mesin atau aktivitas-aktivitas lain yang ada di dalam rencana strategik, itu akan mempengaruhi financial plan ya. Ketika perusahaan memutuskan dalam 2 tahun ke depan akan membangun pabrik baru di lokasi yang lebih luas misalnya, itu tentu akan mempengaruhi financial plan ya. Kemudian ketika perusahaan juga berencana merekrut karyawan dalam jumlah yang besar, itu juga tentu akan mempengaruhi financial plan dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah yang perlu dipertimbangkan adalah financial statement ya, laporan keuangan, meliputi laporan apa namanya, laba ya, kemudian laporan arus kas ya, laporan laba rugi, laporan arus kas. Ya, dari laporan-laporan ini perusahaan akan mengetahui, manajer keuangan akan mengetahui berapa cash yang dimiliki oleh perusahaan, berapa sih duit yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga dalam merumuskan financial plan tentu akan harus harus lebih apa namanya, cermat ya dengan memperhatikan financial statement ini, dengan memperhatikan berapa sih uang yang dipunyai. Ya, kalau mimpinya muluk-muluk gitu ya, mimpinya selangit, ya strategic plan-nya selangit, tapi kalau uang yang dimiliki hanya sangat sedikit, ya tentu ini akan jadi pertimbangan dalam merumuskan financial plan. Nah, yang ketiga yang juga harus dipertimbangkan adalah external financial environment, lingkungan keuangan eksternal. Ya, jadi ini berkaitan dengan tadi ketika cash yang dimiliki itu sedikit atau tidak cukup untuk membiayai strategic plan, rencana strategik perusahaan, pilihan yang paling mungkin adalah mencari tambahan pembiayaan dari luar perusahaan ya. Nah, dalam mencari pembiayaan di luar perusahaan ini, dari eksternal ini, tentu perlu mempertimbangkan lingkungan keuangan eksternal. Apa saja yang harus dipertimbangkan? Mulai dari interest rate ya, suku bunga ya, berapa bunganya. Semakin tinggi tentu ini akan jadi pertimbangan ya bagi perusahaan. Ya, apakah akan mengambil hutang atau tidak. Kemudian juga berkaitan dengan kondisi ekonomi ya, tentu saja. Ya. Nah, ini 3 pertimbangan yang harus dilakukan ketika merancang financial plan.
Tugas atau tanggung jawab yang kedua dari seorang manajer keuangan adalah mengawasi cash flow ya, mengawasi arus kas. Laba itu tentu penting bagi sebuah perusahaan. Ya, sebagaimana bisa dilihat dari laporan laba rugi. Tapi terkadang laba ini tidak secara akurat ya bisa menggambarkan berapa sih cash yang dimiliki oleh perusahaan. Inilah makanya perlu melihat laporan arus kas ya, karena di situ kita bisa mengetahui berapa sih aktualnya kas yang sedang dimiliki oleh perusahaan. Nah, cash flow atau arus kas ini sangat penting karena ketika eh, perusahaan itu memiliki kas yang bermasalah, ini bisa mengakibatkan krisis likuiditas ya. Apa itu krisis likuiditas? Krisis likuiditas ini adalah kondisi ketika perusahaan atau sebuah bisnis itu tidak mampu lagi membiayai kebutuhan-kebutuhan short term ya, kebutuhan-kebutuhan atau biaya-biaya jangka pendeknya. Membayar gaji nggak bisa, melunasi tagihan-tagihan listrik, air nggak bisa, internet nggak bisa, itu yang dimaksud dengan krisis likuiditas ya. Nah, kondisi ini akan bisa semakin buruk ketika terjadi kredit krisis ya, krisis kredit. Sudah secara internal nggak bisa membiayai kebutuhan jangka pendek karena kasnya terbatas, sudah gitu lingkungan eksternalnya, lingkungan keuangan eksternalnya juga buruk. Misal seperti kondisi seperti saat ini ya, kondisi pandemi begini, krisis ekonomi terjadi di hampir seluruh dunia begitu. Ini perusahaan juga akan kesulitan mencari hutang gitu. Ini akan mengakibatkan kredit krisis yang tentu dampaknya menjadi semakin buruk bagi perusahaan. Pilihan yang sering diambil seringkali adalah dengan menjual aset ya, atau melakukan layoff karyawan ya, PHK ya, itu beberapa opsi yang lazim diambil. Nah, dalam mengelola cash flow supaya positif ya cash flow ini, maka perusahaan perlu mengawasi modal kerjanya ya. Ini bisa dilihat dari piutang ya, account receivable itu piutang, kemudian account payable itu hutang, ya, inventory, persediaan dan kas tentu saja ya. Piutang ini adalah seberapa besar apa namanya piutang itu kan hak milik dari perusahaan yang masih di tangan atau di pihak lain. Ya, ini bisa menggambarkan berapa kas yang bisa kita peroleh di masa depan, kan begitu. Hutang ini beban yang harus kita bayar. Piutang ini kaitannya dengan kas, kita tentu perlu hati-hati ya. Kriteria seperti apa, kriteria klien atau customer seperti apa yang bisa kita beri keleluasaan untuk berhutang ya, untuk menunda pembayarannya. Lalu ditagih kapan ya, maksimal harus dibayar kapan, ini harus jelas ya. Ini kaitannya untuk mengawasi cash flow itu tadi. Hutang ini juga kita harus sebisa mungkin menahan untuk membayar kewajiban kita ke klien kita, ke supplier, ke
pemasok kita, begitu ya, supplier dari sebuah perusahaan. Semakin lama bisa ditunda, tentu ini akan semakin bisa membuat cash flow kita positif. Terus kemudian persediaan kalau semakin menumpuk ini tentu tidak ada uang yang masuk di situ ya. Persediaan produk jadi ketika terlalu banyak menumpuk di gudang itu tentu tidak akan menghasilkan bagi perusahaan ya. Ini juga harus hati-hati ya. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah kas ya. Kas ini harus dijaga supaya tetap positif. Ini adalah tugas yang kedua dari manajer keuangan ya. Yang ketiga adalah menjaga atau mengelola cadangan kas ya. Jadi manajer keuangan itu juga menjadi penjaga ya, guardians of a company's cash reserves. Jadi menjadi penjaga dari cadangan kas perusahaan ya. Nah, ini menjadi tugas ketiga dari manajer keuangan. Nah, yang selanjutnya kita masuk di bagian kedua dari chapter ini. Kita akan mendiskusikan mengenai budgeting proses. Jadi ini juga menjadi tanggung jawab dari seorang manajer keuangan ya untuk mengembangkan budget, mengembangkan anggaran. Apa itu anggaran? Dia adalah alat perencanaan dan alat pengawasan yang jadi ini merencanakan berapa anggaran yang digunakan ya. Terus ini juga menjadi alat untuk mengawasi penggunaan anggaran itu ya, untuk mengawasi kinerja perusahaan juga. Nah, di dalam anggaran ini akan terefleksikan, akan muncul berapa penghasilan yang diharapkan ya, keuntungan yang diharapkan, kemudian berapa biaya operasionalnya ya, dan berapa kas yang diterima. Nah, setelah budget ini atau anggaran ini dikembangkan, disusun, maka manajer keuangan harus melakukan financial control. Apa itu financial control? Yaitu dengan cara tadi membandingkan kinerja aktual ya, membandingkan pengeluaran real dengan yang sudah direncanakan tadi. Nah, ketika ada varians, ketika ada selisih, baik itu selisihnya positif atau negatif, tentu ini harus dilakukan penyesuaian, harus dilakukan tindakan koreksi. Nah, dalam melakukan proses budgeting ini, manajer keuangan menghadapi beberapa tantangan yang saudara juga harus tahu. Yang pertama adalah bahwa every company has a limited amount of money to spend. Jadi setiap perusahaan itu pasti akan memiliki uang yang terbatas untuk dihabiskan ya. Nah, karena uangnya ini terbatas, karena anggarannya itu terbatas, maka sering terjadi antara departemen atau antara proyek di dalam sebuah perusahaan itu berkompetisi untuk mendapatkan anggaran yang sesuai yang mereka butuhkan gitu. Nah, bagaimanapun manajer keuangan harus menentukan bahwa anggaran untuk departemen A adalah sekian, anggaran untuk departemen B adalah sekian ya. Dan ini tentu kadang tidak bisa menyenangkan semua pihak, tidak bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua departemen, semua proyek gitu. Yang kedua tantangannya adalah bahwa pendapatan dan biaya itu seringkali sulit untuk diprediksi.
pendapatan saya pikir jelas ya, sulit diprediksi. Dalam keadaan normal saja itu akan sulit diprediksi ya. Sangat mungkin terus kemudian penjualan kita di tahun lalu bagus begitu ya. Kemudian di tahun ini tiba-tiba anjlok karena ada pesaing baru atau ada perubahan teknologi yang membuat preferensi masyarakat berubah, atau bisa jadi terjadi krisis seperti sekarang ya. Pandemi ini betul-betul nggak ada yang menyangka. Ini yang membuat kemudian penghasilan itu sulit diprediksi. Begitu juga dengan biaya juga sulit untuk diprediksi. Biaya yang tetap tentu lebih mudah diprediksi ya, biaya gaji karyawan ya, itu lebih mudah diprediksi. Tapi tagihan-tagihan ya, biaya listrik misalnya, ini kadang sulit diprediksi ya. Kemudian tiba-tiba bulan-bulan tertentu itu konsumsi listriknya jadi meningkat gitu kan misalnya. Nah ini yang kadang sulit diprediksi. Atau kemudian tiba-tiba ada kecelakaan kerja, atau misal ada kebakaran dan seterusnya, ini lebih sulit lagi diprediksi. Ya, ini tantangan dalam melakukan penganggaran. Nah yang terakhir tantangannya adalah bahwa nggak melulu jelas ya. It's not always clear how much should be spent. Jadi nggak melulu jelas berapa sih yang harus kita keluarkan gitu. Jadi anggaran ini dipakai untuk apa itu kadang itu masih juga nggak jelas juga ya. Seringkali perusahaan itu karena kesulitan ya dalam memprediksi kita tahun depan anggarannya dihabiskan untuk apa saja nih. Nah ini seringkali kemudian perusahaan hanya mendasarkan anggaran itu pada tahun sebelumnya dengan dinaikkan sedikit-sedikit atau disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Nah, ini pendekatan yang konvensional. Terus kemudian ada pendekatan lain yang namanya zero based budgeting ya. Jadi penganggarannya mulai dari nol, betul-betul menganalisis rencana strategi kita ke depan itu apa ya. Tahun ini kita mau apa, tahun depan kita mau apa, 3 tahun ke depan kita mau apa. Jadi ini betul-betul dirancang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah tantangan yang ketiga ya. Nah, ini jenis-jenis anggaran. Ada startup budget, ini adalah anggaran untuk memulai bisnis baru. Kemudian operating budget, ini seringkali disebut sebagai master budget. Ya, ini yaitu anggaran untuk operasional keseluruhan perusahaan ya, biasanya dalam 1 tahun begitu. Kemudian capital budget, ini adalah anggaran untuk pengeluaran yang sifatnya belanja modal begitu ya, beli fasilitas-fasilitas baru ya, perlengkapan-perlengkapan baru atau investasi modal yang lain. Kemudian capital investment ini anggaran yang dikeluarkan untuk membeli sesuatu yang memiliki nilai permanen di dalam bisnis ya, gedung ya, seperti itu. Kemudian project budget ini adalah anggaran untuk membiayai project-project atau pekerjaan-pekerjaan khusus ya yang ada di dalam sebuah bisnis. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai debt and equity financing ya, pembiayaan hutang dan modal. Tadi kita sudah singgung bahwa salah satu tantangan dari manajemen keuangan itu adalah bagaimana perusahaan itu harus
mempertimbangkan apakah mengambil hutang ya atau kemudian pembiayaan modal. Nah, ini akan kita bahas di sini. Ini mungkin nggak begitu jelas ya. Jadi debt financing ini adalah pembiayaan dengan menggunakan hutang ya, sementara equity financing ini adalah pembiayaan modal. Ya, jadi kita mulai dulu dari debt financing. Ini dari sisi maturity ini harus dibayar bunganya ya pada tanggal yang sudah ditentukan, biasanya tiap bulan. Nah, sementara equity financing ini pembiayaan yang pembiayaan modal tadi ya. Pembiayaan modal itu contohnya misal nanti kita juga akan bahas ya. Misalnya saudara punya bisnis begitu, modalnya yang dibutuhkan 100 juta begitu, saudara membiayai 40 juta, yang 60 dibiayai oleh teman saudara. Ini adalah bentuk equity financing. Atau yang sekarang marak diambil oleh startup itu, ini adalah menggunakan venture capital ya, modal ventura. Jadi modal ventura ini kemudian menginvestasikan modal di sebuah startup yang kemudian modal ventura ini jadi memperoleh kepemilikan atas startup tersebut. Ya, kita dengar misalnya kemarin baru saja Tokopedia baru saja mendapatkan investasi dari Google ya, kalau nggak salah ya, Google. Nah, ini Google di situ berperan sebagai equity financing. Dia membiayai kebutuhan modal dari Tokopedia dan dia nggak dapat imbal hasil berupa bunga ya. Ya, kalau debt financing ini kan bunga ya, imbal hasilnya. Jadi perusahaan mencari pembiayaan dari bank ya, perusahaan dapat fresh money. Nah, imbal hasil yang diperoleh oleh bank itu adalah bunga. Nah, kalau equity financing ini enggak bayar bunga. Perusahaan ke venture capital itu enggak bayar bunga. Tokopedia ke Google enggak bayar bunga. Ya, meskipun Google sudah memberikan dana ke Tokopedia. Ya. Tapi apa yang diberikan nanti akan kita bahas ya. Nah, tapi sudah dapat gambaran ya, debt financing dan equity financing. Nah, karena tadi ya, karena imbal hasil dari debt financing itu adalah bunga, nah makanya bunga itu pembayarannya spesifik ya, umumnya tiap bulan sekali. Nah, kalau equity financing dia tidak ada kewajiban untuk mengembalikan investasi tadi ya. Dalam waktu-waktu tertentu itu tidak ada kewajiban. Nah, kemudian dari karakteristik selanjutnya adalah claim on income, klaim terhadap penghasilan. Ketika perusahaan itu mengambil debt financing, dia nggak punya keleluasaan untuk menentukan apakah dia harus membayar hutangnya sekarang atau tidak, atau harus membayar bunganya sekarang atau tidak. Ya, dia harus membayar bunga baik untung atau rugi. Nah, kalau equity financing, manajemen dari sebuah perusahaan itu punya kewenangan untuk menentukan apakah saya harus memberikan imbal hasil kepada investor saya sekarang atau besok, itu bisa. Nah, yang selanjutnya adalah claim on asset. Ya, jadi ketika perusahaan itu mengalami kebangkrutan, dinyatakan pailit, maka pihak peminjam, dalam hal ini misalnya bank, itu akan mendapatkan prioritas yang lebih utama
untuk mendapatkan aset dari perusahaan yang pilot tadi. Sementara pemegang saham ya, investor yang melakukan pembiayaan dengan equity financing ini, dia hanya bisa mendapatkan aset kalau tanggung jawab perusahaan terhadap peminjam, terhadap bank contohnya sudah terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah sebentar, saya kembali lagi yang tadi ya. Jadi kita sudah bahas tadi imbal hasil bagi debt financing bagi bank itu adalah bunga ya. Sementara bagi investor, imbal hasilnya apa? Tadi kita belum bahas. Imbal hasil yang diperoleh investor itu namanya adalah dividen ya. Keuntungan yang didapatkan oleh investor atas kepemilikan di dalam sebuah kepemilikan saham di dalam sebuah perusahaan. Cuma tadi ya, dividen itu tidak harus dibagi pada periode tertentu ya. Kalau hutang bank itu kan harus bayar bunga tiap tanggal yang sudah ditentukan. Dividen itu tidak ya. Jadi manajemen dari sebuah perusahaan punya wewenang untuk menentukan ya apakah tahun ini membagi dividen atau tidak ya. Kalau rugi ya kemungkinan besar nggak akan membagi dividen. Untung pun juga nggak melulu membagi dividen ya. Kadang manajer bisa beralasan kepada para pemegang sahamnya, wah ini saya masih butuh duitnya untuk mengembangkan bisnis gitu, jadi saya belum bisa bagi dividen. Atau misalnya oke, saya bisa bagi dividen tapi tidak semuanya gitu ya. Nah tentu tapi ini ada ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya yang menjadi consideration bagi manajemen sebuah perusahaan untuk mempertimbangkan mau membagi dividen atau tidak. Tentu ada aspek politisnya juga di situ. Ada beberapa teori yang mendukung di situ ya. Cuma mungkin nanti saudara akan lebih paham kalau belajar manajemen keuangan. Ya, kemudian influence over management ya, karakteristik yang atau dimensi yang keempat, bank ya sebagai pihak yang bisa memberikan debt financing ini tentu tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap pengelolaan sebuah bisnis ya, karena dia hanya sifatnya hanya hutang ya. Nah, sebaliknya bagi investor yang melakukan pembiayaan dengan cara equity financing, ini dia bisa memberikan pengaruh yang lebih besar karena dia punya kepemilikan di situ. Nah, terus kemudian konsekuensi pajak ya, kalau debt financing itu bisa mengurangi kewajiban pajak, kalau equity financing itu nggak bisa. Saya pikir itu dimensi-dimensi yang utama ya. Nanti kalau ini tidak begitu jelas, saudara bisa lihat di buku. Nah, selain itu, selain keunggulan dan kelemahan dari debt financing dan equity financing tadi, seorang manajer keuangan perlu mempertimbangkan pembiayaannya itu untuk jangka panjang atau jangka pendek. Untuk jangka pendek biasanya debt financing lebih favorable ya, lebih diutamakan ya. Long term ini bisa dua pilihannya, bisa debt financing atau equity financing. Nanti kita akan bahas apa saja bentuk-bentuk short term debt financing, long term debt financing, dan apa saja bentuk-bentuk equity financing. Terus kemudian cost of capital ini juga harus dipertimbangkan. Rata-rata bunga yang harus dibayar dari gabungan antara, jadi rata-rata bunga yang harus dibayar oleh perusahaan dari kombinasi hutang dan modal tadi ya yang sudah digunakan. Nah, ini harus dipertimbangkan juga. Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah
risiko. Jadi ini kembali ke prinsip tadi ya, high risk, high return tadi. Investor atau peminjam ini tentu punya pandangan yang sama ya. Dia tentu berpikiran bahwa investasi itu prinsipnya high risk, high return. Nah, makanya ketika dia invest ke sebuah perusahaan, ketika dia meminjamkan uangnya ke sebuah perusahaan, dia akan punya ekspektasi ya. Ini perusahaan ini kira-kira investasi saya ke perusahaan ini risikonya tinggi apa rendah nih? Wah, kayaknya investasi ini risikonya tinggi ini karena perusahaan baru, karena perusahaan startup gitu ya, belum punya rekam jejak yang panjang di industri ini. Saya mengharapkan bunga yang tinggi nih di sini. Nah, ini tentu akan mempertimbangkan tadi, akan menentukan tadi ya cost of capital. Terus kemudian interest rate tentu saja ya, suku bunga ini juga akan menentukan cost of capital ya. Dan suku bunga ini fluktuatif ya, bisa naik bisa turun ya. Ketika naik ya suku bunganya, tentu suku bunga pinjaman umumnya juga akan naik, dan ini akan semakin meningkatkan cost of capital. Terus yang terakhir adalah opportunity cost ya. Jadi perusahaan sebenarnya juga mungkin punya sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya secara internal ya, kebutuhan keuangannya. Cuma ada opportunity cost ketika perusahaan itu menggunakan sumber daya keuangan internalnya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, akan ada kesempatan-kesempatan lain yang hilang ya karena tadi ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini juga akan menentukan cost of capital. Oke, ini kita lanjut ke jenis-jenis short term debt financing ya. Ada credit cards. Nanti saudara bisa lihat kalau tidak kelihatan ya. Saya pikir ini saudara sudah tahu ya, ini adalah bentuk short term financing, credit cards. Saudara bisa menggunakan uang terlebih dahulu tapi membayarnya kemudian, atau trade credit ya. Jadi saudara beli bahan baku ke supplier tapi saudara minta pembayarannya ditunda belakangan. Terus secured loans ini adalah pinjaman dengan jaminan ya, saudara pinjam tapi saudara menjaminkan aset biasanya ya, bisa gedung, bisa mobil ya. Terus kemudian ada unsecured loans, pinjaman tanpa jaminan. Kemudian ada commercial paper. Ini adalah surat utang ya yang diterbitkan oleh perusahaan dan bank gitu ya. Seperti obligasi begitu ya. Surat obligasi. Atau factoring ya. Jadi ketika perusahaan itu punya piutang itu bisa dijual ya untuk kemudian perusahaan itu mendapatkan fresh money. Ini contoh-contohnya short term, long term bisa pakai pinjaman jangka panjang, ini 1 sampai 25 tahun, atau pakai leasing. Saudara membeli aset ya, membeli mobil misalnya ya, membeli mesin. Saudara bisa pakai mesin atau mobilnya tapi bayarnya ngangsur. Kemudian corporate bonds ini tadi ya sama dengan obligasi tadi, bisa 10 sampai 30 tahun. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang bisa diambil ketika ingin mengambil utang jangka panjang. Yang ini tadi utang jangka pendek ya. Nah, peminjam ini tentu dalam memberikan pinjaman itu enggak sembarangan ya, ada beberapa aspek yang dipertimbangkan. Ini sering dikenal dengan the 5 C's ya, 5C. Karakter yang pertama yaitu
karakter dari perusahaannya, dia di industri itu bagaimana, atau karakter pemiliknya seperti apa, apakah dia bisa dipercaya selama ini, misalnya seperti itu. Kemudian apakah dia di industri itu bagus ya perusahaannya. Kemudian capacity, dia punya enggak kemampuan untuk menjalankan bisnisnya dengan baik. Capital, dia modalnya punya seberapa sih gitu kan. Kondisi ekonomi, kondisi industrinya perusahaan itu lagi tumbuh bagus enggak gitu misalnya. Kondisi ekonomi umum gimana gitu. Kolateral yang terakhir adalah jaminan. Seberapa besar nilai jaminannya, ini juga jadi pertimbangan. Nah, yang terakhir adalah pembiayaan ekuitas, pembiayaan modal. Tadi sudah saya singgung, bentuknya bisa jadi adalah venture capital, modal ventura. Ini biasanya mencari startup tadi yang potensial, kemudian dia invest di situ, dia punya kepemilikan saham di perusahaan itu, gitu ya. Kemudian banyak juga berkembang sekarang istilahnya ada angel investor, gitu ya. Itu beberapa pilihan. Yang pertama, yang kedua adalah public stock offerings, jadi menjual saham secara publik di bursa efek. Ya, ini bisa menjadi pilihan untuk memperoleh pembiayaan ekuitas, ya, equity financing. Saya pikir itu ya untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.